Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Askia di hati, Allahu Akbar. Ustadz, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak Ustadz yang soleh-solehah, sambil menunggu teman-teman kita yang bergabung, kita lanjutkan saja pembelajaran kita hari ini. Saat ini yang sudah bergabung di room Ustadz ada 24. Ustadz mau sapa satu-satu. Ada Rasya Satul. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Ada Zafira Natisa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ada Muhammad Iqra. Gimana kabarnya Muhammad Iqra? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ada Fatir. Gimana kabarnya Fatir Akila? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ada Aquila Adrifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ada jelas suara Ustadz ya? Jelas ya? Ada Muhammad Al-Fatih Putra. Ini apa? Dan semuanya yang lain ya? Elisa pakai stiker tuh anak. Ya. Baik. Dan semuanya yang lain yang tidak bisa Ustadz sebutkan satu-satu di sini karena waktu juga yang membatasinya. Baik, anak Ustadz yang soleh-solehah, pada kesempatan ini materi kita adalah ini dia. Apa materi kita ini? Tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Baik. Siapa anak Ustadz yang masih ingat lagu 25 Nabi dan Rasul? Baik, kita nyanyikan sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, wal akhiru khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Baik, anak Ustadz, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Siapa anak Ustadz yang tahu siapakah Nabi Idris ini? Ada yang tahu? Iya. Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai ilmu hitung. Nah, itu Ustadz ya. Jadi kita berhitung sekarang mulai dari tambah, bagi, kurang, kali, itu sebenarnya yang pandai pertama sekali di muka bumi ini, yang pandai berhitung itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ya. Jadi dia pandai berhitung.
Nah, ini dia ketika itu ya. Kemudian yang kedua, siapakah dia itu? Dia juga manusia yang menguasai ilmu perbintangan, mengenal ilmu falak. Nah, coba Ustaz tunjuk tangan. Ada yang tahu enggak berapa jumlah bintang yang ada di langit? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya, Tidak tahu. ya, Tahu. ya. Sedangkan Nabi Idris, orang yang pertama belajar tentang bagaimana ilmu langit itu, ya. Ilmu langit itu. Dia adalah orang yang pertama bagaimana mempelajari ilmu langit. Misalnya, bulan itu munculnya kapan? Kemudian permukaan bulan itu seperti apa? Kemudian matahari munculnya kapan? Permukaannya seperti apa? Jaraknya sejauh apa? Nah, itu dia. Nabi Idris sudah tahu gitu ya. Kemudian Nabi Idris adalah orang yang pertama pandai ilmu menjahit. Bahkan ketika beliau sedang menjahit, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Setiap kali menjahit, ia selalu mengucapkan kalimat itu, ya. Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Tiba-tiba suatu ketika datanglah iblis. Iblis menggoda Nabi Idris. Di waktu itu, nah ada yang ngomong ya, waktu itu iblis itu matanya masih dua, sama kayak kita ya, matanya masih dua. Terus kenapa sekarang mata iblis itu cuma satu? Nah, kisahnya ketika Nabi Idris sedang menjahit. Ketika Nabi Idris sedang menjahit, iblis datang, ya kan? Iblis datang mengganggu Nabi Idris yang sedang menjahit itu. Apa kata iblis? Wahai Idris, kalau engkau memang hebat, kata iblis itu kan, coba masukkan bumi ini ke dalam cangkang telur. Kira-kira bisa enggak memasukkan bumi yang besar ini ke dalam cangkang telur? Nggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, karena diganggu seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena diganggu seperti itu, Nabi Idris dia terus menjahit sambil mengucapkan apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dijawab lagi. ya, setiap kali menjahit dia selalu ngomong Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iblisnya datang lagi membisikkan ke telinganya. Anda belajar PAI kok. Hei Idris, coba engkau masukkan bagaimana cara memasukkan bumi ke dalam cangkang telur. Idris tetap diam. Waalaikumsalam. Idris tetap diam ya. Lalu dia tetap menjahit. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sementara iblis itu tadi selalu mengganggu dia. Dari belakang kanan, dari belakang yang sebelah kiri, dari belakang yang di belakang punggungnya, dia tetap tidak tergoda. Akhirnya iblis datang lagi ke depan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengganggu ya. Akhirnya apa yang terjadi?
karena iblis ini terus mengganggu dia, maka Idris ini sambil teriak, sambil takbir, menusukkan jahitnya ke mata iblis. Allahu Akbar. Ditusuknya lah mata iblis yang sebelah kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Pecah mata iblis. Nah, ada yang bilang penyebab iblis matanya jadi buta sebelah kanan itu adalah karena matanya itu dipecahkan oleh Nabi Idris. Wow ya, seperti itu Nak Sat ya. Nah, dia pintar menjahit. Jadi baju yang kita pakai hari ini, rok, jilbab, celana. Pertama, manusia pertama yang bisa membuat baju, yang bisa menjahit, mengumpulkan benang itu adalah Nabi Idris, Ustaz ya. Nah, baik. Berikutnya, kepandaian apalagi yang dimiliki oleh Nabi Idris? Ilmu merancak kuda. Ayo, siapa yang tahu merancak kuda itu apa? Oh, ini kudanya ya. Ini kudanya. Siapa yang tahu ilmu merancak kuda ini apa lah ya? Ada yang tahu? Pembawa kuda. Ya, ilmu merancak kuda adalah ilmu menjinak. Baca sama. Menjinakkan kuda. Ilmu menjinakkan kuda. Iya, ilmu menjinakkan kuda. Begitu ya. Ternyata kuda bendi yang ada di pasaraya, kuda yang ada di tempat-tempat wisata. Siapa yang pernah lihat kuda yang iya di Bukit Tinggi? Oh, di Bandung. Pernah Ustazah di Jalan Raya waktu dia jalan. Ya, di Payakumbuh. Di kebun binatang. Iya. Ayo, ada yang tahu apa tujuan kuda diciptakan oleh Allah? Untuk berperang. Iya, untuk berperang. Untuk berperang. Untuk apa lagi, Nak Sat? Untuk membantu manusia. Iya, untuk membantu manusia. Untuk apa lagi, Nak Sat? Lomba kuda. Iya. Jadi kuda ini manusia pertama kali yang bisa menjinakkan kuda itu adalah Nabi Idris. Iya. Kuda yang liar itu bisa dijinakkan, bisa ditangkapinya, kemudian dijadikan sebagai tunggangan. Nah, itulah dia Nabi Idris alaihissalam. Ustaz ya. Jadi Nabi Idris ini nabi yang nomor berapa, nah, Ustaz? Yang dari 25 nabi? Iya, nomor 2 ya. Sebenarnya jumlah nabi ada berapa, nah, Ustaz semuanya? 25. Ustaz. Ya. Ada nabi yang baik lagi kan Ustaz. Ada nabi yang hampir pintar kayak Nabi Adam. Iya, iya. Oh, ada yang tinggal dekat rel kereta api ya. Tadi kedengaran ada kereta api. Ya, jadi jumlah nabi yang wajib kita tahu kan ada 25. Tapi sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak, Ustaz. Berapa? 124.000 jumlahnya. Banyak ya. Jumlah rasul ada berapa? Jumlah rasulnya ada 313. Yang wajib kita tahu ada berapa? Ada 25. Nah, dari 25 nabi ini, Nabi Idris adalah nabi yang nomor 2. Jadi Nabi Idris ini, anak Ustaz, adalah nabi yang sangat cerdas ya. Dia pintar matematika, dia pintar menjinakkan kuda, dia juga bisa pintar menjahit. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, meskipun Nabi Idris pintar, tetapi dia tidak lalai ingat pada Allah, alias dia selalu zikir, ingat selalu kepada Allah. Baik, siapa yang mau dengar cerita Ustadz tunjuk tangan. Dengar ya, Ustadz mau cerita tentang Nabi Idris. Oke, Ustadz mutkan semuanya, hanya suara Ustadz yang terdengar ya. Oke, jadi dulu begini, karena Idris ini sangat taat dia sama Allah, ternyata malaikat maut yang bernama Israel ingin bertamu ke rumahnya. Nah, itu ya. Lalu malaikat maut ini ngomong dia sama Allah. Malaikat ya, malaikat Israel ini ngomong dia sama Allah. Ya Allah, bolehkah aku bertamu ke rumahnya Idris? Apa kata Allah? Boleh saja, tidak apa-apa. Jadi malaikat maut, malaikat Israel diizinkan oleh Allah untuk bertamu ke rumahnya Nabi Idris. Bagaimana caranya? Kan malaikat Israel besar ya, besar malaikat Israel itu. Ada yang ngomong tangannya malaikat Israel itu bisa menggenggam bumi. Oh, saking besarnya ya. Jadi bagaimana caranya? Malaikat Israel nyamarlah dia jadi manusia biasa. Setelah dia nyamar, berjalanlah dia menuju rumahnya Idris. Jalan dia, tok 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 tok, assalamualaikum, kata malaikat maut. Waalaikumsalam, jawab dari dalam rumah. Siapa itu? Ini aku, mau bertamu ke rumahmu. Oh iya, silakan masuk, silakan masuk. Nabi Idris tidak tanya nama tamunya siapa, tapi dipersilakan masuk, duduk, ngobrol-ngobrol, dan cerita sebagainya. Lalu Nabi Idris bertanya, kamu dari mana? Lalu menjawablah malaikat maut itu tadi ya, malaikat yang mencabut nyawa itu tadi. Maaf, sebentar ya. Menjawablah malaikat maut tadi. Oh, aku dari jauh. Aku melihat ibadahmu sangat bagus. Kamu taat sekali sama Allah. Lalu aku mau bertamu ke rumahmu. Boleh ya? Oh, boleh, enggak apa-apa. Lalu Nabi Idris dia ke dapur. Dapur dia. Ngapain ke dapur? Mengambil makanan, Ustaz. Mengambil air minum, mengambil kue, mengambil makanan dan lain sebagainya ya. Kemudian dihidangkan sama tamunya tadi yang malaikat. Nabi Idris tidak tahu kalau tamunya malaikat tidak butuh makan, ya kan? Tidak perlu minum. Ya, apakah malaikat butuh makan dan minum? Tidak ya? Tidak. Jadi dihidangkan makanan. Lalu apa kata tamunya tadi? Oh tidak Idris, aku tidak makan. Silakan saja kamu sendiri yang makan. Tidak apa-apa. Ini sengaja aku hidangkan untukmu, kata Nabi Idris. Tapi malaikat tadi tetap menolak. Tidak, aku tidak makan. Silakan kamu saja yang makan. Tapi Nabi Idris tidak curiga. Mungkin tamunya ini sudah kenyang, jadi tidak perlu lagi makan. Itu ya. Nah, terus selesai makan, masuk waktu sholat. Idris sholat. Malaikat ini juga ikut sholat. Jadi makmum. Idrisnya jadi imam. Ketika Nabi Idris berzikir, malaikatnya juga ikut berzikir. Ketika Nabi Idris pergi ke ladangnya, mencangkul ladang ya, mencangkul tanah di ladangnya, malaikatnya juga ikut mencangkul.
Ketika Nabi Idris berkuda, malaikatnya juga ikut berkuda. Namun ketika Idris makan, malaikatnya tidak ikut makan. Jadi pada hari itu sudah malam, Ustaz ya. Akhirnya makan malam, dihidangkanlah Nabi Idris makan malam. Pas diajak makan anak Ustaz, Nabi Idris makan, sementara tamunya tetap, ayo kita makan. Tamunya bilang, tidak, aku tidak makan. Ayolah, kamu seharian tadi kan sudah bantu aku, sudah bantu mencangkul ladang, sudah bantu memberes-beres rumah, sudah kemudian kita naik kuda juga bersama-sama tadi. Ayolah kita makan, kamu pasti lapar kan? Tamunya menjawab, tidak, aku tidak lapar. Silakan kamu saja yang makan. Nabi Idris mulai tidak enak hati anak Ustaz. Wih, ini tamu kok tidak ada letihnya ya? Kok tidak ada laparnya ya? Tapi dia tidak curiga. Selesai makan malam, malaikatnya tidak ikut makan. Kemudian sholat malam. Ketika Idris sholat malam, malaikat ini juga ikut sholat. Ketika Idris tidur, malaikatnya tidak tidur. Karena malaikat tidak tidur, tidak butuh tidur, Nasat ya. Beda dengan kita. Kalau kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, tapi tidak dengan malaikat. Kalau malaikat bisa bertahan kan Ustaz? Iya, dia bisa bertahan. Terus bagaimana caranya ya? Kok dia bisa hidup terus sementara dia tidak makan? Ada yang tahu enggak? Nah, ketika Nabi Idris tidur, dia enggak ikut tidur. Ketika Nabi Idris tengah malam bangun, qiyamul lail, mengerjakan sholat, malaikatnya juga ikut sholat. Masya Allah ya. Tetapi yang malaikat yang nyamar jadi manusia ini tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah letih, tidak pernah lapar. Udah 3 hari lamanya dia bertamu ke rumahnya Nabi Idris. 3 hari itu pula dia tidak makan. Dan Idris mulai curiga dia. Ya Allah, siapakah tamuku ini? Dia mulai curiga kan? Masalahnya sudah 3 hari dia tidak makan. Jangan-jangan tamu yang ke rumahku ini adalah hantu. Wih, ya. Masalah sudah 3 hari dia tidak makan. Tapi kalau dibilang hantu, kok hantu ikut sholat ya? Lalu bertanyalah Idris, wahai kawan, sudah 3 hari engkau di rumahku, tapi tidak sedikit pun aku melihat engkau tidur, dan tidak sedikit pun aku melihat engkau makan. Sebenarnya engkau ini siapa ya? Lalu malaikat itu menjawab, aku ini adalah malaikat maut. Apa? Nabi Idrisnya kaget. Kemudian tersurut mundur dia kan. Oh, kamu malaikat ya? Iya. Apakah engkau kesini mau mencabut nyawaku? Gemetar tubuhnya Nabi Idris. Apakah engkau kesini mau mencabut nyawaku? Malaikat itu menjawab, oh tidak, aku tidak mencabut nyawamu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Lalu Nabi Idris mengelus dadanya. Alhamdulillah, untung saja. Aku kira engkau kesini mau mencabut nyawaku. Oh begitu. Wajarlah selama 3 hari ini kamu tidak makan, kamu tidak minum. Rupanya kamu ini malaikat. Iya, aku ini adalah malaikat. Baik. Kalau kamu memang benar-benar malaikat maut, aku mau tanya. Selama 3 hari ini, kamu bertamu ke rumahku, sudah berapa nyawa yang kamu cabut? Dijawab oleh malaikat itu, oh 100 lebih katanya. Wah, gimana caranya? Padahal kamu kan di sini. Tinggal di rumahku, bertamu ke rumahku, dan kamu sama sekali aku lihat tidak pernah keluar dari rumah ini. Kok bisa sih kamu mencabut nyawa orang dari berbagai belahan dunia? Apa jawab malaikat maut?
Oh, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Aku bisa mencabut nyawa manusia dari jarak jauh. Gitu ya, Ustaz ya. Oh, begitu ya. Nah, akhirnya Nabi Idrisnya senyum-senyum, Ustaz. Senyum-senyum dia. Eh, mereka terus berteman. Nabi Idris mencangkul, malaikat pun ikut mencangkul. Nabi Idris sholat, malaikatnya pun ikut sholat, dan seterusnya dia. Cuman ketika Nabi Idris makan, malaikatnya tidak ikut makan. Ketika Nabi Idris tidur, malaikatnya tidak ikut tidur. Karena malaikat, dia tidak butuh tidur. Dia tidak ngantuk, dia tidak merasa lapar, maka dia tidak butuh makan. Ustaz ya. Nah, Allah. ya, Ustaz ya. Nah, kemudian karena mereka kan sudah berteman akrab berdua ya. Nah, suatu ketika Nabi Idris bertanya kepada malaikat, "Hei, malaikat, ya, kira-kira waktu engkau mencabut nyawa manusia itu sakit apa tidak sih ya?" Oh, apa jawaban malaikat maut ini? Sangat sakit. Terus Nabi Idris bertanya, yang paling ringan itu rasanya seperti apa? Lalu dijawab sama malaikat maut, yang paling ringan itu adalah rasanya seperti kambing yang dikuliti kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Seperti itu rasa sakitnya. Jadi nak Ustaz, kambing dalam keadaan hidup, kemudian dikuliti, dibuka kulitnya, seperti itu rasa sakit yang paling ringan saat mencabut nyawa. Oh, Fania matanya besar. Ya, seperti itu rasa sakitnya. Oh, begitu. Jadi sakit ya. Kalau orang kafir seperti apa rasa sakitnya? Orang kafir itu sangat sakit. Sangat tidak bisa dibayangkan sakitnya itu ya. Nah, Nabi Idris dia senyum dia nasihat. Kalau seperti itu, tolong dong cabut nyawaku. Hah? Kamu minta cabut nyawa? Apa aku tidak salah dengar? Tidak. Tolong cabut nyawaku. Jadi Nabi Idris meminta kepada malaikat supaya nyawanya dicabut. Oh gitu ya. Nggak boleh. Kok nggak boleh sih? Ya karena kamu belum saatnya mati. Ya sudah, tinggal minta aja sama Allah. Kan tidak susah kan? Ya aku nggak mau nanti Allah marah. Nggak apa-apa. Mintalah sama Allah supaya engkau mau mencabut nyawaku. Enggak, nanti Allah marah. Enggak apa-apa. Aku yang tanggung jawab. Kamu ngomong ya sama Allah. Supaya nyawaku ini dicabut. Biar aku merasakan seperti apa sakitnya mati itu. Baik, akhirnya dengan berat hati, malaikat maut ini tadi meminta izin pada Allah. Supaya apa nak Ustaz? Supaya mencabut nyawanya Nabi Idris. Menghadaplah malaikat maut pada Allah. Ya Allah, mohon izin. Ya, kata Allah. Bolehkah aku mencabut nyawanya Nabi Idris? Kira-kira boleh enggak, Ustaz? Kalau Allah tidak mengizinkan, maka malaikat maut tidak boleh mencabut nyawa manusia. Tidak boleh. Bahkan nyawa ayam pun tidak boleh dicabut. Tapi Allah izinkan. Oh ya silakan. Silakan dicabut nyawanya. Tidak apa-apa. Karena Allah sayang kepada Nabi Idris. Nabi Idris itu Nabi yang sangat taat ibadahnya pada Allah. Nabi yang sangat pintar dan juga cerdik. Dah akhirnya menghadaplah malaikat maut kepada Nabi Idris. Hah? Bagaimana kata Allah? Kata Idris. Boleh, boleh. Ya sudah, cabut nyawaku. Tapi aku bingung mau cabut dari mana? Dari hidung, dari telinga, dari mulut, dari tangan, atau dari kaki ya? Atau dari pipi, atau dari kepala. Terserah sajalah, yang penting aku ingin merasakan seperti apa sih rasa sakitnya mati itu. Nah, itu ya.
Akhirnya dicabutlah nyawa Nabi Idris. Setelah nyawanya lepas, Ustaz, Idris mati seketika, meninggal dia. Malaikat-malaikat yang ada di langit marah. Kenapa marah? Marah dia sama malaikat maut. Hei malaikat maut, kenapa sih engkau cabut nyawanya Idris? Kan belum saatnya dia mati. Malaikat mautnya menangis. Bisa saya malaikat menangisnya. Sebenarnya ini bukan aku yang minta. Yang minta adalah Nabi Idris itu sendiri. Dan aku sudah minta izin pada Allah. Nah, terus apa kata Allah? Apakah Allah mengizinkan? Iya, Allah mengizinkan. Tapi malaikat maut tetap menangis. Kenapa kamu menangis? Karena aku tidak tega melihat Nabi Idris kesakitan saat nyawanya dicabut. Nah ya, Nasab ya, meninggal. Kemudian malaikat-malaikatnya marah tadi, kembali dia ke langit, ke tempatnya masing-masing. Kemudian setelah Nabi Idris mati, dia dihidupkan lagi oleh Allah. Hidup. Setelah mati, hidup, ya. Maka berhentilah malaikat mautnya menangis. Kemudian ditanya, wahai Idris, seperti apa sih rasa sakitnya waktu aku mencabut nyawamu tadi? Lalu Idrisnya menjawab, ya Allah, ya Rabb, ketika nyawaku dicabut tadi, langit seolah-olah runtuh dan menimpa tubuhku. Sakitnya tidak bisa dibayangkan. Itulah yang aku rasakan tadi. Masya Allah, Ustaz. Seperti itulah rasa sakit nyawa ketika dicabut, nyawa ketika lepas dari tubuh kita. Ya. Nah, hari berganti hari, berganti minggu. Mereka berteman ya, Ustaz ya. Nabi Idris nanya lagi, wahai malaikat maut, neraka itu panas apa dingin? Ayo nak Ustaz, ada yang bisa jawab nak? Neraka itu panas apa dingin? Panas ya. Lebih panas daripada api di dunia ini. Iya, api neraka itu lebih panas dari api di dunia. 70 kali lipat panas api di dunia, Ustaz ya. Panasnya. Jadi Idris bertanya, wahai malaikat maut, neraka itu panas enggak sih apinya? Oh, panas. Sangat. Kata Nabi Idris, boleh enggak aku masuk neraka? Hah? Malaikat mautnya terkejut. Ah, kamu ini ada-ada aja. Neraka itu panas, tempat orang-orang yang melawan sama Allah. Tempat tinggalnya orang-orang yang ingkar pada Allah. Tempat orang kafir, musyrik, munafik, orang-orang berdosa di sana nanti dia tinggal. Nah, kamu kok maunya masuk neraka? Iya, aku pengen lihat aja. Aku pengen rasakan sebentar aja. Seperti apa sih panasnya neraka itu? Wah, itu Nabi Idris Ustaz ya. Masya Allah. Dia pengen tahu, penasaran ya. Seperti apa sih panasnya api neraka itu. Tapi Allah tidak mengizinkan, kata malaikat maut. Ya sudah, kamu minta izin aja sama Allah, tidak apa-apa. Aku takut sama Allah, nanti Allah murka padaku, nanti Allah marah. Tidak apa-apa, minta izin sama Allah. Please, please, please. Akhirnya, malaikat maut tadi minta izin lagi dia sama Allah. Wahai Allah, bolehkah aku ngajak Nabi Idris ke neraka? Kira-kira Allah mengizinkan tidak? Hah? Ya, Allah mengizinkan tidak? Tidak. Tidak ya. Karena Allah sayang kan sama Nabi Idris kan, tidak mungkin ya. Tidak.
Tidak. Apa kata Allah? Ya, Tidak. silahkan kata Allah. Tapi sebentar saja ya. Aku tidak ingin Nabi Idris itu merasakan kesakitan. Ya sudah, berangkatlah mereka ke neraka. Di pintu neraka ada malaikat penjaganya. Siapa namanya, Ustaz? Yang menjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Iya, malaikat Malik, anak Ustaz. Malaikat Malik ini malaikat Malik ini cuma 2 kali aja dia senyum. Setelah itu tidak pernah senyum sama sekali. Sejak ia diciptakan sampai nanti tidak pernah tersenyum lagi. Kapan dia tersenyum untuk pertama kali? Ketika Nabi Idris berkunjung ke neraka. Melihat Nabi Idris, dia tersenyum. Kapan ia tersenyum untuk yang kedua kalinya? Ketika Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Kemudian bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tersenyum karena melihat Nabi Muhammad. Setelah itu malaikatnya tidak pernah senyum. Kerjanya marah saja. Matanya melotot. Gitu ya. Tidak pernah senyum dia. Karena dia malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka. Datanglah mereka ke neraka. Sampailah ke pintu neraka. Malaikat Malik bertanya. Sambil marah. Hei, malaikat maut. Siapa orang yang bersama kau itu? Marah dia. Suaranya menggelegar. Lalu malaikat mautnya menjawab, ini adalah Nabi Allah, namanya Idris. Mendengar nama Nabi Allah Idris, malaikat Malik senyum. Ya. Oh ya, ada gerangan apa di sini? Ada gerangan apa sih kemari? Gini, sebenarnya Nabi Idris ini ingin merasakan seperti apa sih panasnya api neraka itu. Oh, sebelum engkau mencoba api neraka, kata malaikat Malik, coba dulu pakai sendalnya. Ternyata anak Ustaz, di neraka itu ada sendal. Ada yang tahu enggak merek sendal neraka? Apakah merek sendal neraka itu Eiger? Bukan ya? Swallow. Api, saya. Iya, mereknya api. Apa warna sendal api neraka, Ustaz? Merah. Warnanya merah membara. Merah api. Iya. Ditaruhnya sendal itu di depan Nabi Idris. Ini dia sendal. Kamu pakai sendal ini. Dipakaikanlah sama Nabi Idris dengan menyorongkan kaki kanannya satu. Ketika kakinya lengket di sendal itu, subhanallah, Allahu Akbar, na'udzubillah, Ustaz ya. Apa yang terjadi? Berasap sampai ke kepalanya. Benaknya Nabi Idris ini mendidih. Geluguk, 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 mendidih. Kenapa bisa mendidih, anak Ustaz? Saking panasnya sendal itu. Kata malaikat Malik. Bagaimana Nabi Idris? Apa masih mau masuk neraka? Oh tidak. Cukup ini saja, aku tidak mau. Ya sudah malaikat, mau kita kembali ke dunia lagi yuk. Aku takut di sini, takut. Masya Allah, Ustaz ya. Akhirnya mereka kembali lagi ke dunia. Sampai di dunia, di hari yang lain, Nabi Idris iseng ngomong lagi sama malaikat maut. Apa katanya? Malaikat, di surga itu panas atau dingin? Ayo Ustaz jawab, di surga itu panas atau dingin?
Sejuk ya. Ya. Siapa anak Ustadz yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, ayah bundanya, adik kakaknya, adik abangnya, semuanya masuk surga. Amin. Amin kan dulu. Iya. Ya, ada yang bertanya. Kalau surga tuh dinginnya pas kan Ustaz? Iya, pas dinginnya. Tidak panas, tidak terlalu dingin, dinginnya pas, itulah surga. Ya, mau makan tinggal makan, nggak perlu masak. Pakai baju tiap hari, boleh ganti tiap hari. Boleh ganti tiap jam, boleh ganti tiap detik, baju baru terus tiap saat. Kalau di surga itu kita nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa. Terus ngapain Ustaz? Main tiap hari boleh Ustaz? Boleh. Di surga itu lebarannya setiap hari. Ustazah, Ustaz. Ustadz bukan ustazah. Kalau ustazah nanti pakai jilbab Ustadz nanti. Ya, siapa yang mau tanya boleh. Nah. Siapa yang mau tanya boleh. Ustaz Alena mau tanya. Ustaz Alena mau tanya. Boleh apa itu? Alena dulu. Alena boleh. Tanom. Gimana caranya kita bisa masuk surga? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang mau masuk surga caranya adalah pertama, dia harus taat pada Allah, kerjakan sholat. Kalau bulan Ramadan ikut berpuasa, sama orang tua dia tidak durhaka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, satu-satu nak ya. Sama orang tua tidak boleh durhaka, sama guru tidak boleh melawan, sama teman dia baik, tidak boleh mencuri, Ustaz ya. Gitu. Baru bisa masuk surga. Terutama kalau masuk surga, dunianya harus kiamat dulu. Kalau belum kiamat, belum boleh masuk surga. Ustaz ya. Baik, anak Ustaz. Ustaz lanjutkan ya. Boleh. Sebelum kiamat tuh emangnya orang Islam udah mati duluan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum kiamat orang Islam sudah mati duluan? Iya, benar sekali. Nanti kita dimatikan dulu oleh Allah. Setelah itu baru bumi ini dikiamatkan. Baik, Ustaz, kita lanjut materinya ya. Kita lanjutkan materinya ya. Baik. Lalu dia minta, wahai malaikat maut, minta dong sama Allah, kita ke surga yuk, jalan-jalan. Alamak, tadi minta mati, kemudian minta masuk neraka, sekarang minta masuk surga lagi. Nanti Allah marah, enggak apa-apa, please deh, minta sama Allah, kita ke surga, jalan-jalan. Aku penasaran deh, seperti apa sih surga itu. Betul-betul cerdik ya Nabi Idrisnya. Penasaran ya mau masuk surga. Baiklah, aku minta sama Allah. Allah, izinkan kami pergi ke surga ya. Kira-kira Allah mengizinkan tidak? Iya. Iya. Coba tunjuk tangan berapa orang yang jawab ya. Ya. Berapa orang yang jawab tidak? Iya. Iya. Iya, ternyata diizinkan oleh Allah. Silakan, enggak apa-apa. Boleh, kata Allah. Lalu terbanglah mereka ke surga. Sampailah di surga. Masya Allah. Di sana mereka disambut oleh malaikat penjaga surga. Siapa nama malaikat yang menjaga surga, Ustaz? Malaikat
Ridwan. Oh, malaikat Ridwan itu adalah malaikat yang tidak pernah marah, senyum ya kerjanya. Seperti ini ya. Senyum terus kerjanya. Itulah malaikat yang sangat menyenangkan. Oh, silakan masuk surga. Masuklah Nabi Idris ke dalam surga. Tiba di surga, apa yang dilakukan oleh Nabi Idris? Sampai di surga, ia bertemu dengan kolam renang. Iya, kolam renangnya sangat jernih. Kemudian ia bertemu dengan air sungai. Air sungainya itu, airnya itu dari susu. Mendekat dia ke sana, diambilnya air sungai itu, diminumnya, Masya Allah, lezat sekali. Ketemu dia dengan pohon. Pohon itu sangat besar, anak Ustadz. Akarnya ke atas. Di pohon itu tumbuh berbagai macam buah. Ada buah pisang, ada buah apel, ada durian. Durian di surga, anak Ustadz, tidak ada durinya, tidak ada bijinya. Ustadz ya. Ada buah mangga, ada buah apel, ada buah pir, ada berbagai macam buah ada di sana ya. Bahkan ada buah surga yang tidak ada di dunia ini, ada di surga sana. Artinya di sana lengkap semuanya, nak Ustaz ya. Akarnya ke atas, kemudian pohonnya ke bawah. Di sana berbagai macam buah ada di sana, Ustaz. Lengkap. Di Idris diambilnya lah buah durian. Dipetiknya buah durian, tapi nggak ada duri ya. Kemudian dipetiknya. Setelah dipetiknya, duriannya tumbuh lagi. Dipetiknya lagi, tumbuh lagi. Dipetiknya lagi, tumbuh lagi. Dipetiknya lagi, tumbuh lagi. Tidak pernah habis, Ustaz. Wih, kok bisa kayak gitu ya? Ya, tidak pernah habis. Meskipun dipetik terus, dipetik terus, dipetik terus. Oh, gitu, Ustaz. Kok bisa kayak gitu ya? Iya, karena begitulah kuasa Allah menciptakan surga. Kemudian dia pergi jalan-jalan. Ternyata di surga itu, anak Ustaz, tanahnya itu terbuat dari za'faran, harum. Kemudian dinding istananya terbuat dari emas. Piring makannya terbuat dari emas juga. Kalau di sana tinggal makan, tinggal minum, tinggal tidur, enak sekali. Masuklah Nabi Idris ke istana. Tidurnya kayak mana? Tidurnya kayak biasa. Di sebuah istana itu, anak Ustaz, kamarnya ada cantik. Di sebuah istana itu kamarnya ada 70 buah. Di setiap kamar itu ada 70 spring bed. Masya Allah ya. Di setiap spring bed itu ada lemarinya, ada tempat makannya. Tidur, aku mau makan ayam. Ayamnya datang sendiri, sudah dalam keadaan masak. Aku mau makan chicken. Chickennya datang sendiri. Udah masak. Enak di surga, Ustaz ya. Pasti enak dong. Ternyata sudah berhari-hari Nabi Idris di surga. Malaikat maut menunggunya di luar surga. Manggil Nabi Idris. Apa kata malaikat maut? Idris, ayo kita pulang lagi ke dunia, ayo, nanti Allah marah. Malaikat maut memanggil. Ya sudahlah. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabi Idris? Diambilnya sendal satu, disembunyikannya di bawah spring bed dalam istana. Lalu ia keluar dengan satu sendal sambil berlari-lari. Maraton, lari-lari dia ya. Sampai ke sana. Alhamdulillah, kata malaikat maut. Ayo kita pulang lagi ke dunia, ayo. Tunggu dulu. Sendalku tinggal di kamar dalam istana. Masuklah Nabi Idris ke dalam surga lagi. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Oke, sip. Aku sebentar saja, tidak lama-lama.
Masuk dia ke istana, tinggal dia di kamar, tidur-tiduran dia di sana, berhari-hari lamanya, akhirnya dia tidak mau lagi keluar dari surga. Tak mau lagi dia keluar dari surga. Bagaimana tuh anak Sa'ad? Apakah menurut antum dia keluar dari surga kembali ke dunia atau tetap dalam surga? Surga. Tetap di dalam surga. Tetap di dalam surga. Iya, ternyata dia cerdik ya, tidak mau lagi keluar dari surga. Ayolah kita pulang lagi ke dunia, nanti Allah marah. Nggak, aku tidak mau. Aku tidak mau lagi kembali ke dunia. Aku mau tinggal di surga untuk selama-lamanya. Ya Allah, nanti Allah marah sama kita. Kan kita janji sebentar saja ke surga. Nggak, aku tidak mau ya. Kan Allah kan pernah ngomong, barang siapa yang masuk surga, maka dia kekal di dalamnya dan dia tidak akan keluar lagi di dalamnya. Akhirnya gimana? Melaporlah malaikat maut sama Allah. Wah ya Allah, Nabi Idris tidak mau lagi keluar dari surga. Bagaimana caranya? Lalu Nabi Idris yang ngomong sama Allah. Allah, aku ingin tinggal di surga untuk selama-lamanya. Boleh kata Allah, tapi dengan syarat. Pertama, engkau baru boleh masuk surga setelah Nabi Muhammad dan umatnya duluan yang masuk surga. Baru boleh engkau masuk surga. Oh begitu ya? Iya. Jadi nak Ustaz, Nabi Idris itu dipindahkan oleh Allah ke langit ke berapa ya Ustaz? Lupa. Ke langit yang keempat, tidak salah. Iya, dipindahkan ke langit yang keempat. Kapan ia masuk surga? Nanti setelah Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga duluan, barulah Nabi Idris dimasuk surgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz ya. Jadi dia taat tapi tidak pernah lalai pada Allah. Selanjutnya, Ustaz. Dia digelari Asadul Usud. Oh, gambar apa ini? Singa. Iya. Oh. Asadul Usud ini kita baca sama-sama. Asadul Usud. Asadul Usud adalah, baca sama-sama. Singa dari segala Oke, lanjut. Dia pemberani, tidak takut sama siapapun. Dia hanya takut kepada Allah. Pada malaikat aja dia tidak takut. Ya, dia hanya takut pada Allah. Baik, terima kasih. Setelah ini ada game dari Ustadz. Ustadz kirimkan ke HP mamanya ya, HP papa mamanya. Di WA grup kelas. Kuis. Baik, untuk ini Ustaz tutup. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kerjakan kuis yang Ustaz kirimkan ke HP mamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3 seperti ini tangannya. Oke, sebentar ya, saya kirim dulu fotonya ya. Kita foto bersama dulu, kita foto dulu. Ya Allah, lamanya. Lama sekali. Ya, saya kirim ke WA grup ya fotonya ya. Ya Allah, lama. Ya, sebentar, lama sekali nih. Ya Allah, lama sekali. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3.
Oke, fotonya sudah saya kirim. Kita tutup dengan